Tibalah kita pada topik yang terakhir dari seri Fondasi Teologis bagi Kehidupan Kristen, yaitu doktrin pilihan. Allah menentukan dari semula bagi keselamatan kita. Sebenarnya ini harus menjadi topik yang pertama, seperti yang kita telah lihat sama-sama di dalam rangkaian seri pembahasan ini. Melalui Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu pula yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggil, mereka itu yang dibenarkan. Mereka yang dibenarkan, mereka itu pula lah yang dimuliakan Tuhan. Saudara sekalian, saya menaruh ini di dalam topik yang terakhir supaya pembahasan doktrin pilihan bisa kita bahas dengan teduh dan justru tidak mendatangkan kebingungan bagi kita. Karena banyak orang Kristen akhirnya gagal fokus pada waktu kita mulai dengan pembahasan doktrin pilihan. Kita kaget dan kita tersandung dengan doktrin pilihan ini. Bagaimana bisa saya percaya kepada Yesus Kristus? Bagaimana bisa keselamatan itu tiba kepadaku? Oh, semua orang Kristen akan mengakui, bahkan menyanyikan lagu, sangat besar anugerahmu. Oleh karena anugerah Allah dan bukan oleh karena kebaikanku. Only Jesus. Itulah lagu pujian yang kita nyanyikan sama-sama. Saya akan mengajak saudara melihat dua ayat terlebih dahulu. Kita akan baca sama-sama dari Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Titus 3 ayat 4-6. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah, Juru Selamat kita, dan karena kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara sekalian, memahami pilihan Allah dari semula itu berarti kita menegakkan rangkaian keselamatan Allah sebagai satu rantai yang utuh. Kita memahami dari semula sampai kepada akhirnya, itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Namun yang terjadi, kita mengakui karena kasih karunia Allah. Tapi ketika kita ingin membahas mengenai doktrin pilihan, langsung orang Kristen tersandung dan bahkan dengan tanpa berpikir panjang. Ada yang berkata, doktrin pilihan itu sesat. Itu tidak boleh kita ajarkan dan kita tidak menerima itu. Saudara, pada waktu kita membaca Alkitab, dengan jelas sekali Alkitab memberitahukan kepada kita, hanya karena anugerah Allah, dan Allah membukakan kepada kita melalui firman-Nya, bagaimana rencana anugerah Allah itu terjadi. Tidak terjadi dengan seketika. Dia rencanakan itu dari kekal, sehingga kita memahami doktrin pilihan dari rencana Allah dari semula bagi keselamatan kita. Semua agama mengakui dan tidak terima yang namanya universalisme, yaitu keselamatan bagi semua orang. Kekristenan, pengajaran daripada firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kekristenan tidak menerima universalisme. Tidak semua orang diselamatkan. Lalu kemudian tibalah kita kepada pertanyaan, lalu bagaimana orang itu bisa mendapatkan keselamatan? Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah karena manusialah yang datang memilih Allah, dan bukan Allah yang memilih manusia. Pilihan yang kedua, Allah lah yang memilih, dan Allah lah yang merencanakan, Allah lah yang menyelamatkan kita. Dan tidak ada sama sekali jasa, kebaikan, atau syarat di dalam diri manusia yang memungkinkan atau yang menjadi hak manusia itu mendapatkan keselamatan. Anda mungkin pernah mendengar orang berkata, oh ini adalah pandangan Pelagian atau semi-Pelagian
yaitu yang mengatakan bahwa kebebasan manusia lah yang menentukan keselamatan, bukan Allah yang memilih. Atau ada yang mengatakan, oh ini pandangan dari Armenian, oleh karena percaya bahwa Allah lah yang memilih, tetapi Allah memilih manusia untuk diselamatkan, karena Allah tahu nantinya manusia itu akan datang dan percaya dan berespon dengan bertobat kepadanya. Atau ada yang mengatakan, oh ini adalah Calvinis, dengan pandangan menerima bahwa Allah lah yang memilih berdasarkan karena kebaikan dan karena kedaulatan Allah, dan tidak berdasarkan apa yang ada di dalam diri manusia. Nah, saudara sekalian, saya tidak akan menggunakan nama-nama seperti ini di dalam pembahasan kita pada hari ini, sebab pada waktu kita membaca Roma pasal ke-9, ketika Paulus menjelaskan mengenai doktrin pilihan, yaitu Allah menyelamatkan kita dengan dia menggunakan kisah daripada Yakub dan Esau. Pada waktu mereka masih bayi, Allah menyatakan, aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Dan di situ menjadi dasar bukan oleh karena ada sesuatu di dalam diri Yakub yang lebih baik daripada Esau pada waktu itu, sehingga Allah memilih dia, melainkan oleh karena kedaulatan dan kebaikan Allah yang menyatakan pilihan itu. Dan pada waktu Paulus menjelaskan itu dalam Roma pasal yang ke-9, kita sudah tahu sejak dari itu pertanyaan-pertanyaan juga muncul. Apakah Allah tidak adil? Apakah Allah melakukan ini secara semena-mena? Apakah doktrin pilihan menyebabkan kita percaya kepada konsep fatalisme, yaitu jikalau Allah sudah menentukan segala sesuatu, kita manusia tidak memiliki kebebasan apa-apa? Dengan kata lain, saudara sekalian, sejak dari dulu kita melihat adanya pertanyaan dan diskusi mengenai akan hal ini. Maka pada hari ini kita akan membahas bagaimana kita memahami doktrin pilihan sebagai satu rantai yang utuh dari fondasi teologis bagi kehidupan Kristen kita. Bagaimana kita boleh menjadi anak Tuhan, bagaimana kita bisa percaya. Dan kita sudah melihat semua sampai pada akhirnya Allah itu memelihara keselamatan kita sampai hari kemuliaan kita tiba. Sebab di dalam kekekalan, Allah telah merencanakan keselamatan itu. Dan dengan kebaikannya, dan karena kasihnya, dia telah memilih kita di dalam Yesus Kristus. Nah, kita akan membaca sama-sama Efesus pasal yang pertama, dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Kita akan melihat ayat ini untuk kita mendapatkan bagaimana memahami doktrin pilihan. Allah menentukan dan memilih kita dari semula dengan benar. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih-Nya, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Hal yang pertama yang kita akan belajar sama-sama dari doktrin pilihan. Di dalam kasih-Nya, Ia menentukan dari semula. Sebab Allah telah memilih kita untuk menerima karunia segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Doktrin pilihan harus kita pahami. Itu adalah tindakan kemurahan dan kasih Allah yang luar biasa. Maka memahami doktrin pilihan, janganlah memandang Allah itu pelit atau kejam. Tetapi di dalam Efesus pasal yang pertama ini, di dalam kasih-Nya Dia melimpahkan kita segala blessing, berkat sorgawi sebagai Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam memahami doktrin pilihan melalui Efesus pasal yang pertama ini dikatakan di situ Allah telah memilih kita dari semula sebelum dunia dijadikan di dalam Dia.
di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus Ia menentukan kita. Di dalam Yesus Kristus Ia mengaruniakan segala berkat di sorga. Di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Itu bicara berarti doktrin pilihan adalah sebuah perjanjian yang dilakukan di dalam kekekalan antara Allah Bapa dan Anak, di mana Allah merencanakan keselamatan supaya kita boleh berbagian di dalam kemuliaannya yang luar biasa itu. Dan kita dapatkan itu oleh karena Yesus Kristus mengambil keputusan dan kehendak untuk melaksanakan rencana Allah ini. Dan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Dia, kita kemudian menerima segala berkat kasih karunia Allah. Saudara, berarti kita bisa melihat ini adalah satu perjanjian yang kekal antara Allah, Anak, dan Bapa. Yang ketiga dari Efesus pasal pertama ayat 3-6 ini bicara mengenai doktrin pilihan. Pilihan itu hasil dari karena di dalam Kristus kita bersatu atau union with Christ. Sehingga hindarilah pertanyaan, ada nggak Pak orang yang dipilih Allah selamat tetapi tidak melewati pemberitaan Injil? Atau orang itu tidak pernah mendengarkan Injil tetapi dia sudah dipilih oleh Allah? Hindari dan buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Karena dalam bagian ini kita lihat pilihan itu hasil dari kita bersatu bersama dengan Kristus. Yang keempat, doktrin pilihan berakar kepada tujuan, kesucian dan kekudusan kita. Dalam ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di sini saudara sekalian bukanlah tindakan kita yang berusaha melakukan sesuatu kekudusan dalam proses pengudusan kita. Tapi dalam ayat ini dikatakan Dialah yang memilih kita dan Dialah yang secara aktif inisiatif membawa kita menuju kepada pengudusan, tidak bercacat celah di hadapannya. Sehingga kekudusan menjadi bukti nyata. Betul, mereka adalah umat Allah. Mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sehingga memahami doktrin pilihan tidak boleh jatuh kepada konsep antinomian, yaitu Allah telah memilih, maka Dia pasti diselamatkan. Tidak peduli bagaimana keadaan dan kehidupan orang itu. Toh, dia sudah diselamatkan. Ayat ini tidak mengajak kita memiliki konsep doktrin pilihan seperti itu. Yang kelima, dari Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-6 ini. Saudara sekalian, kita bisa melihat Paulus mengatakan, saudara, di sini Allah memilih kita sesuai dengan kerelaan kehendaknya, by His good will. Ini bukan kehendak yang jahat, tapi ini adalah kehendak Allah yang baik. Kerelaannya artinya sumbernya dari Dia. Dia memilih, Dia menyelamatkan kita bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih besar, bukan karena kita lebih berjasa. Doktrin pilihan mengajak kita dengan benar untuk tidak jatuh kepada konsep legalisme. Betapa salahlah kehidupan dari orang-orang Farisi yang mengatakan mereka berhak untuk disebut sebagai anak-anak Allah atau mendapatkan segala kasih karunia dan kekayaan surgawi oleh sebab mereka lebih baik, lebih suci daripada orang-orang yang lain. Ayat ini mengatakan kepada kita, Allah memilih kita. Seperti yang kita tadi sudah baca dari Efesus pasal kedua, dari Titus pasal yang ketiga. Tidak ada orang yang bisa memegahkan diri dan sombong, karena pilihan itu berdasarkan apa yang ada di dalam diri orang itu, melainkan oleh karena kerelaan kehendak Allah, sumbernya dari diri Allah. Yang terakhir,
Doktrin pilihan harus dipahami sebagai doktrin yang bukan menjadi sandungan bagi kita, tetapi justru menjadi penghiburan dan kekuatan yang luar biasa. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-30, pada waktu Paulus bicara mengenai mereka yang ditentukan dari semula, yang dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Kalau kita lihat dari konteksnya, mulai dari pasal 8 ayat 28, bukankah ini ayat yang terkenal kita bicara mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Bukanlah kebetulan, bukanlah sesuatu yang tidak punya tujuan dan arti, tetapi Allah merencanakan segala sesuatu bagi kebaikan bagi kita. Dan ayat 31 seterusnya di dalam Roma pasal 8 ini, Paulus justru bicara mengenai tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup orang percaya, penganiayaan, kesulitan, kematian yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka konteks bicara mengenai doktrin pilihan adalah memberi kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang percaya. Efesus pasal pertama, ayat yang ketiga, lalu kemudian ayat yang ke-6, bahkan nanti ditutup sampai dengan ayatnya yang ke-14. Itu bicara mengenai memuji kemuliaan, to God be the glory. Maka memahami doktrin pilihan berarti segala sesuatu harus kembali kepada kekaguman, pujian kita kepada Tuhan. Oh God, saya tidak mengerti misteri mengapa Engkau memilih dan menyelamatkan aku. Pernahkah kita bertanya akan hal itu? Pada waktu Injil diberitakan, kita itu bisa kagum dan amazed, Tuhan, kenapa bisa? Saya ini bisa mengaku dosa, lalu kemudian bisa percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu hal yang dalam diri saya, kecuali itu karena kasih karunia Tuhan. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dikatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia kepada kita di dalam Kristus, kita yang dikasihinya. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, semua itu kita peroleh penebusan itu menjadi milik kita, supaya kita bisa memuji kemuliaan-Nya. Maka 6 poin ini saya percaya merupakan poin yang penting untuk kita bisa mengenal dan memahami dengan benar bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai doktrin pilihan. Allah memilih kita supaya kita boleh suci dan kudus, tidak bercacat celah di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kebaikan kita, melainkan oleh karena kerelaan kehendak-Nya. Dia telah memilih kita supaya kita boleh mendapatkan segala berkat kasih karunia yang berlimpah di sorga. Dan semua itu demi untuk kita memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Itulah arti doktrin pilihan. Dengan singkat, doktrin pilihan mengajak kita melihat rangkaian yang utuh 100% hanya karena kasih karunia-Nya. Amazing grace. Hanya karena keselamatan itu terjadi di dalam karunia Allah. Anugerah berarti saya tidak layak dan tidak berhak menerima, melainkan karena Allah memberikannya dengan cuma-cuma kepada kita karena kemurahan-Nya. Selanjutnya kita akan membahas keberatan dan kesulitan orang untuk bisa menerima atau memahami doktrin pilihan ini. Yang pertama adalah, kalau begitu, apakah berarti kita sungguh-sungguh bebas? Apakah berarti menerima doktrin pilihan berarti kita kehilangan kebebasan? Kita diciptakan Allah menjadi robot? Pola pikir ini berangkat dari asumsi pilihan bebas berarti pilihan itu harus bebas dari keterlibatan Allah sama sekali di dalamnya. Barulah itu berarti real choice. Pilihan yang asli. Itu adalah asumsi yang keliru. Karena secara pengalaman saja kita tahu setiap hari kita menjalani hidup,
kita mengambil keputusan dan kita memilih sesuatu dan kita tidak merasa kita itu robot dan kita itu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pilihan kita. Sebagai contoh, kita bisa menghirup udara bebas kapan saja dan tidak ada yang memaksa kita. Walaupun kita tidak menyadari bahwa ada Allah yang menopang segala sesuatu dan yang memberikan udara ini. Alkitab menyaksikan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada hal yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kontrol, di luar dari topangan tangannya yang bijaksana dan penuh kasih. Demikian juga berdasarkan pengalaman pada waktu kita percaya Yesus Kristus. Kita datang dengan sukarela, kita tidak merasa dipaksa, dan kita tahu itu adalah pilihan kita dengan sukarela datang bersembah sujud terima Dia. Dan pada saat itu pula kita berdoa dan kita berkata, Tuhan, terima kasih, saya bersyukur kalau bukan Tuhan yang memanggil dan menarik aku. Karena kita tahu hati kita itu tidak suka, tidak senang, bahkan membenci Dia. Mungkin saat itu juga sedang ingin menghancurkan iman Kristen. Dan ajaib Tuhan bekerja dalam hati kita. Dan kita bisa percaya. Dan kita berkata, Tuhan, itu semata-mata oleh karena kedaulatan dan panggilan Tuhan yang luar biasa bekerja. Saudara, inilah pengalaman pertobatan kita yang luar biasa. Kita bisa melihat dengan sukacita, sukarela kita datang kepadanya. Tapi pada saat yang sama kita juga mengakui Tuhanlah yang terlebih dahulu bekerja di dalam hidup kita. Keberatan dan sanggahan yang kedua mengenai doktrin pilihan itu berarti Allah itu tidak fair. Allah itu tidak adil. Pada waktu orang bertanya atau menuntut keadilan Allah, maka pertanyaan ini, saudara sekalian, kita jawab. Semua kita telah jatuh di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Kita memberontak dan melawan Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Jikalau kita menuntut keadilan Allah, apa yang kita dapat? Semua manusia akan mendapatkan penghukuman sebagai keadilan. Dia berhak mengadili dan menghukum kita di dalam kebinasan. Sebab kita telah memberontak dan melawan Tuhan. Sehingga pada waktu kita bicara mengenai pilihan, itu bukan bicara soal keadilan Allah. Sebab tuntutan keadilan kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi kita bisa diselamatkan, itu bukan soal keadilan. Tapi itu bicara soal kemurahan hati Allah. Kesulitan yang ketiga bicara mengenai doktrin pilihan adalah orang berkata, bukankah di Alkitab ada ayat-ayat yang berkata Allah menginginkan semua orang diselamatkan? Mari kita bisa lihat di dalam 1 Timotius pasal kedua ayat yang keempat dikatakan Tuhan juru selamat kita menghendaki semua orang diselamatkan. Demikian juga di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan oleh firman Tuhan itu bahwa Allah itu sabar terhadap kamu dan Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Demikian juga Yehezkiel 33 ayat yang ke-11 berkata, Akulah Tuhan Allah, demikianlah Allah berkata, Dia tidak senang dengan kematian orang-orang yang jahat. Berbaliklah dari dosa-dosamu, karena mengapa engkau harus binasa, hai umat Israel. Oh, satu cetusan hati dari Allah dengan emosional yang luar biasa, bukan? Demikian juga Yesus pada waktu memasuki Yerusalem, kita melihat air mata dan tangisannya, merindukan seperti seekor induk ayam yang memeluk dan mengayomi anak-anaknya, tetapi mereka menolaknya. Demikian juga Paulus berkata demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Tangisan Paulus itu real. Panggilan Tuhan Yesus itu nyata. Keinginan hati Allah supaya manusia itu tidak binasa adalah yang real dan nyata di dalam Alkitab. Dan kita menyaksikan inilah misteri yang luar biasa. Maka kita melihat ada keinginan, desire, wish dari Allah seperti ini.
dan keinginan dan kehendak Allah ini ditolak oleh manusia, dan manusia tidak mau menerima dan menyambut panggilan dan undangan Allah ini. Sehingga kita bisa menjawabnya dengan melihat ada kehendak Allah yang berdaulat dan ada keinginan daripada Allah di dalam menjelaskan ayat-ayat ini. Kedaulatan Allah di dalam rencana dan kehendaknya. Dia mengatur dan merencanakan segala sesuatu adalah kehendak dan kedaulatan Allah yang tidak mungkin bisa diganggu, gugat, dan dianulir oleh apapun. Karena dia merencanakan segala sesuatu dan dia sanggup dan dia berkuasa menggenapkan segala rencananya yang berdaulat itu. Dan Alkitab juga menyatakan kepada kita adanya sebuah wish dan desire daripada Allah. Dan dalam hal ini, manusia di dalam kebebasannya, manusia menolak akan keinginan Allah ini. Sanggahan yang terakhir, berarti kalau Allah telah menentukan dan memilih orang bagi keselamatan, kalau begitu kita tidak perlu giat untuk memberitakan Injil. Toh orang itu sudah diselamatkan. Dan juga demikian, kita tidak bisa merubah apa-apa. Kalau orang itu sudah tidak dipilih dan ditentukan Allah untuk binasa, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara sekalian, hal yang pertama yang harus kita ketahui mengenai doktrin pilihan Allah memilih kita diselamatkan tidak ada karena jasa dan kebaikan kita, tetapi karena kemurahan Allah. Namun, saudara, kita tidak berkata bahwa orang itu binasa oleh karena mereka tidak dipilih Allah. Kita tidak tahu siapa yang dipilih. Itulah sebabnya dengan kesungguhan dan desire dan air mata justru kita giat memberitakan Injil. Karena kita tahu disitulah keselamatan Allah tiba melalui pemberitaan Injil. Dan orang-orang pilihan Allah itu muncul oleh karena pemberitaan Injil. Justru kegiatan penginjilan menjadi semakin digiatkan dan kita dihibur. Karena kita tahu di tengah-tengah pelayanan pasti ada umat pilihan Allah di tengah-tengahnya. Yang kedua, saudara sekalian, Alkitab memberitakan kepada kita, orang itu binasa karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Bukan oleh karena mereka tidak dipilih oleh Allah. Saya akan ajak saudara membaca beberapa ayat saja. Titus pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Demikian juga pada waktu kita melihat surat Efesus ketika Paulus membahas mengenai kasih karunia kita diselamatkan bukan karena bukan ada jasa, maka kita tidak boleh bermegah di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Di ayat-ayat sebelumnya Paulus bicara mengenai siapa kita, kondisi kita yang dihukum dan layak dibinasakan oleh karena perbuatan dosa kita. Efesus pasal 2 ayat 1 demikian Paulus berkata, kita dahulu mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup di dalamnya, mengikuti jalan dunia ini, menaati roh-roh yang berkuasa, roh jahat. Kemudian kita mengikuti nafsu daging kita dan pikiran kita yang jahat. Paulus berkata, pada dasarnya kita semua orang yang harus dimurkai sama dengan mereka yang lain. Tetapi karena kasih karunia Allah yang penuh dengan rahmat itu, kita itu dilimpahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita binasa di dalam dosa, pelanggaran kita hidup di dalamnya. Itulah dasar kenapa kita dihukum dan kita dimurkai oleh Allah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa percaya, kita bisa terima Yesus Kristus. Itu oleh karena kasih karunia-Nya. Tidak ada jasa dan kita tidak bisa memegahkan diri. Doktrin pilihan tidak pernah boleh menjadi kesombongan saya ini orang spesial dipilih oleh Tuhan. Doktrin pilihan senantiasa membuat kita rendah hati dan menaklukkan diri dan berkata, Tuhan, saya tidak layak menerima segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mengapa saya ya Tuhan? Sehingga pada waktu kita memahami doktrin pilihan, kita dihibur. Disitulah kita lihat bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Begitu dari awal Allah telah memilih kita.
Dia akan pegang kita sampai akhir di dalam kemuliaan. Ini adalah satu penghiburan yang kokoh dan kuat. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita di depan, tapi kita yakin perjalanan itu kita akan tiba dan selesai sampai kepada garis akhir. Awan dan kabut menutupi, kita tidak bisa melihat, kita melangkah selangkah demi selangkah. Justru inilah kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kita akan selesai karena Tuhan jaga, Tuhan pegang, dan Tuhan pimpin kita selama-lamanya. Demikian saudara sekalian, kita memahami apa artinya fondasi teologis dengan pemahaman ini bagi saudara dan saya menjalani perjalanan hidup Kristen saudara. Saya bersyukur inilah menjadi kekuatan bagi kita. Semoga 10 seri dari topik ini menjadi berkat bagi saudara semuanya. God bless you. Sampai kita ketemu lagi dengan pembinaan yang akan datang.